Pesantren Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat sedang menjadi topik perbincangan beberapa waktu terakhir. Sepak terjang sang pendiri sekaligus pimpinan pondok pesantren, Panji Gumilang, membuat pemerintah dan kepolisian turun tangan. Panji pun sudah menjalani pemeriksaan dan terancam pidana. Pesantren yang memiliki luas 1.200 hektar ini menampung santri dan santriwati dari berbagai daerah yang berjumlah 5.014 orang. Mereka tersebar di sejumlah tingkatan pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1.289 orang, Madrasah Sanawiyah 1.979, dan Madrasah Aliyah 1.746 siswa. Meski dirundung kontroversi, namun jumlah peminat yang akan mendaftar di pondok pesantren yang diduga terafiliasi NII ini tidak kunjung surut. Dari informasi yang beredar menyebutkan, calon santri yang mendaftar sudah mencapai 1.000 orang lebih dari kuota 800 yang disediakan. Lalu, bagaimana nasib para santri dan santriwati jika kemudian Panji Gumilang terjerat pidana? Akankah pesantren terbesar di Jawa Barat ini akan dibukukan? Atau sebaliknya, diambil alih pemerintah pusat dan daerah untuk kemudian dibina agar sesuai dengan akidah dan nilai NKRI? Ya pemirsa, saat ini pemerintah pun memang sedang mengkaji pemirsa. Berbagai macam usulan tim investigasi kemudian ditujukan mengenai pondok pesantren Al Zaitun. Bahkan banyak sekali saat ini dorongan agar pondok pesantren Al Zaitun dibubarkan ataupun juga dibukukan. Tapi tampaknya pemerintah masih pikir-pikir dulu dan masih memilih opsi untuk membina. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa, nasib santri pondok pesantren Al Zaitun. Di studio TV One saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Jejen Mustafa yang merupakan pengamat pendidikan dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya sudah tersambung dengan Jubir Wakil Presiden Pak Mas Duki Badlowi yang saya masih tunggu komunikasi saya di sini, tapi mungkin saya ke Mas Jejen terlebih dahulu. Tadi sebelum kita memulai saya sempat bincang-bincang dengan Bapak bahwa punya pengalaman 2 kali ke Pondok Pesantren Al Zaitun dalam rangka studi banding, tapi memang yang lampau ya. Boleh diceritakan tahun berapa dan apa yang diamati dan dilihat di sana? Saya lupa tahunnya. Yang saya ingat tentu saja banyak penyelenggara pendidikan yang ingin melihat Al Zaitun karena merupakan pesantren terbesar se-Asia untuk melihat pendidikan di sana. Yang kita tahu bukan saja proses pendidikan yang ada di sana, tetapi juga pengembangan dari sisi katakanlah pertanian, kemudian tentang peternakan dan lain-lain. Kami tidak sampai menggali betul atau membicarakan hal-hal yang misalnya tentang kurikulumnya, tentang sistem harian mereka seperti apa, tidak sampai sejauh itu. Hanya kita tahu Al Zaitun merupakan pesantren yang fenomenal, terutama karena bangunannya juga ya tentu saja sebagai pesantren yang besar, masjidnya saat itu juga luar biasa, menampung banyak sekali jamaah. Tentu kita tidak membayangkan bahwa pada perjalanannya Al Zaitun memunculkan berita-berita yang sensasional, yang kontroversial di mata publik. Oke, berarti tidak dalam ke kurikulum pada saat itu. Tapi di dalam seperti apa? Megahkah, enakkah hidup di sana santri-santrinya? Terlihatnya seperti apa? Kami tidak secara intensif bicara dengan santri, tetapi melihat fasilitas yang demikian megah, besar, dan mendapatkan kesempatan untuk melihat lapangan sepak bola, asrama, kemudian kami berkeliling melihat kolam ikan yang besar, dan intinya kami tidak sampai masuk ke dalam kurikulum yang seperti apa yang mereka ketemu dengan jalankan. Panji Gumilang? Tidak. Oke. Guru-gurunya bertemu? Bertemu.
lulusan mana? Sempat tidak sih ada rasa curiosity atau penasaran mereka dari mana, direkrut seperti apa, begitu kan? Kalau guru saya tidak tahu persis, tapi yang saya tahu persis adalah dosen-dosennya. Dosen-dosennya itu dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Loh, satu alma mater dong berarti ya? Ya, jadi ketika Al-Zaitun membuka perguruan tinggi, Ya. sebagian dosen-dosennya adalah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Jejen, sekarang saya akan sapa narasumber saya sambil saya menunggu komunikasi saya dengan Jubir Wapres. Sekarang saya tampaknya sudah tersambung dengan Mas Reza Indragiri yang merupakan pemerhati anak. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Reza. Ya, tampaknya masih tersambung ya. Oke, baik. Saya tadi sudah cari-cari banyak sekali tulisan dari Pak Jejen untuk membahas mengenai Al-Zaitun. Ini kan sekarang yang sedang diperbincangkan. Ada kekhawatiran bahwa paham yang tidak benar secara keislaman sudah menjangkiti anak-anak santrinya.